Nama saya Karen Sunandar dengan nomor induk mahasiswa 2892170011 program studi manajemen bisnis pada mata kuliah manajemen retail oleh dosen pengampu Bapak Darmenis SEMM di Universitas Pandaksade Bekasi. Berikut penjelasan mengenai manajemen retail. Kita mulai. Manfaat retail bagi produsen. Retail atau eceran dapat memberikan sebuah keuntungan besar karena reseller akan memberikan barang ke produsen, yaitu sebagai tangan pertama dengan jumlah banyak dan harga murah. 2. Perbedaan retail dan modern. Biasanya retail modern ini memiliki penyusunan penataan barang yang lebih relatif tertata dan tersusun rapi. Sedangkan kalau retail tradisional, dia biasanya barangnya tertata yang tidak beraturan, dan biasanya juga sistem pengelolaan manajemennya masih sangat sederhana untuk yang tradisional. Sedangkan kalau yang retail modern, dia sudah menggunakan beberapa sistem yang jauh lebih modern. Misalnya dia menggunakan mesin kasir, mesin scan, komputer, seperti itu. Terus kalau retail tradisional juga tidak melihat atau memperhitungkan potensi pembeliannya setiap harinya, karena kan dia tidak menentu. Sedangkan kalau retail yang modern, dia biasanya secara terperinci dalam penjualan hariannya berapa gitu penghasilan yang diterimanya gitu. Selling, contoh apa itu selling? Biasanya selling ini lebih tentang bagaimana mengubah calon konsumen menjadi konsumen itu sendiri. Nah, bisa dengan membayar, bisa dengan memesan, dan bisa dengan kontrak dan lainnya. Selling juga tidak memiliki sebuah bauran penjualan, tetapi umumnya terdapat beberapa metode yang digunakan biasanya untuk mengait calon konsumen menjadi konsumen. Pertama, menjual solusi atau solution selling. Terus ada metode unbound selling dan sistem sandler gitu. Terus contoh tokonya itu ada toko eceran atau door to door, datang langsung ke konsumennya. Kenapa sih manajemen retail perlu memperhatikan budaya masyarakat? Nah, di Indonesia kita memiliki banyak budaya. Budaya itu adalah merupakan sebuah cara hidup atau kebiasaan yang sudah menjadi hal yang harus ditaati dan harus dihormati dan dilakukan menjadi sebuah kebiasaan keseharian itu sendiri. Jika kita membangun sebuah usaha di suatu wilayah yang memiliki budaya yang masih sangat kental, misalnya kayak di Bali, di Yogyakarta, nah itu kan dia masih memiliki budaya yang masih kental. Kalau di Bali kan kita bisa melihat bukan beberapa toko, hampir semua toko kalau yang dimilikinya adalah orang Bali, biasanya dia akan memberikan sebuah sesajen seperti itu di depan pintu gitu. Jadi dia akan membacakan doa dan nanti diberikan sesajen di depan pintu gitu. Nah, disitulah kita harus menaati juga dan menghormati juga. Intinya memberikan sebuah sikap yang toleran terhadap lingkungan, sehingga kita bisa diterima juga di daerah tersebut dan kita bisa melakukan pembukaan usaha di wilayah tersebut juga gitu. Peran pemerintah dalam bisnis retail. Pemerintah tuh biasanya membantu perkembangan bisnis secara umum saja, sehingga bisa melalui dengan mendorongkan persaingan usaha yang sehat, terus membantu kelompok ekonomi yang lemah dan sebagai penyeimbang gitu. Sales promotion pada toko retail. Sales promotion ini biasanya memberikan hal yang bisa membantu perkembangan bisnis secara umum.
sehingga mampu mendorongkan persaingan usaha yang sehat dan membantu kelompok ekonomi yang lemah, sehingga biasanya toko retail modern akan mengadakan diskon yang besar setiap akhir bulan dengan memberikan voucher gratis ongkir, terus giveaway, bundling barang, terus ada memberikan beberapa voucher lainnya yang bisa menguntungkan untuk konsumen itu sendiri. Faktor internal sukses dalam menentu penjualan. Pertama, mampu menambah kreativitas. Dua, lebih produktif. Ketiga, memberikan yang terbaik, misalnya pelayanannya, terus usahanya gitu. Terus memberikan sebuah promotion. Nah, promotion kan sangat penting ya, untuk memperkenalkan barang kita yang misalnya kita baru mau buka menu baru atau barang yang baru untuk dijual ke konsumen, ke pasar. Itu kita bisa memberikan promotion dengan harga eceran atau yang lainnya. Terus yang kelima, mencari sesuatu yang berbeda dari yang lain. Misalnya nggak mungkin dong kalau misalnya sekarang lagi viral apa nih, nah kita menjual itu semua terus. Nah kita juga harus punya ide menjual yang unik, yang banyak kita daya tarik dari konsumen apa sih sekarang gitu. Jadi kalau bisa lebih kreatif dan lebih mencari sebuah ide yang lebih efektif dan efisien gitu. Etika komunikasi dalam melayani konsumen. Etika itu pertama, saat kita bertemu konsumen tentu kita harus menerapkan 3S, sapa, senyum, dan salam. Kedua, harus memiliki pola pikir yang positif. Terus yang kedua, tentu konsumen melihat kita dengan berpenampilan yang menarik, penampilan terlebih dahulu. Kalau misalnya kita menarik, terus wangi, bersih, terus kayak rapi kan, jadi orang juga tertarik untuk datang, kayak oh ternyata toko ini bagus juga dalam pelayanannya, dalam servisnya, terus dalam memberikan sebuah informasi yang penting mengenai produk yang dia ingin beli gitu. Terus dalam penyampaiannya juga kita sesuai dengan intonasi yang baik, terus tanpa terburu-buru, dan yang terakhir adalah sabar. Yang ke-9, contoh mempromosikan produk ke konsumen yang typical detail. Itu kita pasti yang pertama memberikan sebuah perhatian yang lebih, karena kan kita harus memberikan informasi yang lebih detail kepada konsumen itu sendiri. Kedua, pengetahuan yang detail mengenai produk tersebut. Jadi kita sebelumnya harus sudah menguasai pada setiap produk yang kita jual. Terus yang terakhir adalah kesabaran dan ramah, karena itu adalah kunci untuk bisa menjadi menimbulkan rasa percaya terhadap konsumen kepada pembeli, ke penjual gitu. Perbedaan promotion dan diskon. Kalau promotion kan kalau misalnya dia menjual produk baru, buka produk yang baru, dia akan memberikan sebuah harga murah dengan harga eceran pada penjualan bulan pertama atau 3 bulan pertama, biasanya gitu. Dan harga tersebut ditentukan oleh harga pabrik itu sendiri. Dan sedangkan diskon diberikan sale pada waktu tertentu juga, namun biasanya dijumpain di store retail langsung dengan harga murah, potongan harga pada waktu tertentu. Misalnya di akhir bulan biasanya payday kayak gitu-gitu, dia ada diskon. Itu kalau promosi kan biasanya dia berupa katalog atau nanti di iklan seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan terima kasih.